The law of reverse atau hukum keterbalikan. Maksudnya seperti apa? Ketika kita berinteraksi dengan seseorang dan interaksi tersebut terjadi sangat intim, bisa dibilang seperti itu, atau sangat membekas, baik itu yang menjadi pengalaman menyenangkan ataupun pengalaman tidak menyenangkan, itu sama-sama menciptakan yang namanya astral cord. Tapi beberapa ada yang menyebutnya sebagai etheric cord atau benang eterik, benang astral. Benang ini adalah yang menghubungkan batin atau tubuh energi, tubuh emosional dari dua manusia. Ya, misalnya si A dan si B. Seperti itu ya. Benang inilah yang akan membuat yang namanya chemistry ya. Karena benang ini memiliki dua kutub ya. Kutub positif, kutub negatif. Dan karena kan untuk menghasilkan suatu energi itu dibutuhkan dua kutub tersebut ya. Kutub positif dan kutub negatif. Nah, ketika dua kutub tersebut berfungsi, maka akan ada yang namanya energi. Dan energi tersebutlah yang akan memicu terjadinya chemistry antara dua orang. Baik chemistry yang bersifat negatif atau chemistry yang bersifat positif. Seperti itu ya. Nah itu ya. Karena dua orang ini terhubung oleh, kita sebut saja sebagai benang astral yang memiliki kutub positif dan kutub negatif, maka secara otomatis dua orang ini, dua pribadi ini menjadi mirror atau refleksi atau pantulan satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Jika si A itu positif, maka si B secara otomatis adalah kutub negatifnya. Jika si A dalam batinnya mengalami fenomena batin yang menyenangkan, maka secara otomatis si B akan mengalami fenomena batin yang tidak menyenangkan. Kita bicara, ambil contoh pelaku dan korban perundungan. Jika si A adalah pelakunya dan si B adalah korbannya, jika si A tidak pernah merasa bersalah terhadap tindakan perundungannya, dia tidak memikirkan itu, bahkan tidak pernah menyadari perbuatannya, maka si B sudah pasti akan merasa dihantui oleh tindakan dari si A. Maka si B akan mengalami trauma, mengalami kesedihan, dan marah, kecewa. Intinya trauma ya, karena perilaku bullying, perilaku perundungan. Nah, jika si korban memahami mekanisme dari the law of reverse, maka dia bisa dengan mudah membolak-balikan kutub tersebut ya, membolak-balikan kutub tersebut. Mekanismenya seperti apa sih the law of reverse itu? Mekanismenya memakai dua hukum yang lain yang lebih superior ya, yaitu the law of oneness dan the law of correspondence. The law of oneness atau hukum keesaan, hukum kesatuan. The law of correspondence artinya berarti hukum keselarasan. As within, so without. As above, so below. Nah, itu hukum correspondence ya. Bagaimana caranya kita mengubah diri kita sebagai korban, kemudian mengubah kutub. Korban berarti di sini
polaritasnya adalah negatif ya. Bagaimana caranya kita mengubah polaritas kita yang negatif itu menjadi polaritas positif. Sehingga si A yang adalah pelaku akan menjadi polaritas negatif dan merasakan pengalaman-pengalaman negatif dari fenomena yang terjadi antara mereka berdua. Caranya adalah memahami bahwa semua adalah satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah satu kesatuan. Tidak ada pelaku, tidak ada korban. Ya. Semua adalah permainan. Aku adalah sang kesadaran atau aku adalah yang maha kuasa. Aku satu, ketika aku berkehendak, aku menjadi banyak. Kemudian, setelah kita memupuk kesadaran bahwa semua ini adalah satu ya, bahwa aku adalah korban, maka aku juga adalah pelakunya. Aku adalah yang menyakiti, maka aku juga adalah orang yang tersakiti. Nah, tidak ada perbedaan antara pelaku dan korban. Tidak ada perbedaan antara yang menyakiti dan disakiti. Semua adalah satu kesatuan ya. Ini menggunakan hukum the law of oneness. Kemudian, kita memahami fenomena ini menggunakan the law of correspondence. Artinya, apa yang dilakukan si A kepada diriku ya, diriku di sini saya sebagai si B ya, adalah proyeksi dari fenomena internal yang ada dalam diriku. Ya. Segala perbuatannya, segala tindakannya, segala ucapannya yang menyakitkan itu sebenarnya adalah proyeksi dari fenomena-fenomena batin yang tidak dapat aku identifikasi. Dan semesta berusaha membuat diriku tahu dan memahami diriku sendiri menggunakan si A. Jika si A adalah proyeksi dari fenomena internal yang ada dalam diriku, maka aku adalah proyeksi internal dari fenomena-fenomena batin si A. Seperti itu. Contohnya seperti ini kalau masih belum paham ya. Si A menunjukkan sifat superior, suka menindas, suka mau menang sendiri. Ketika dia menindas, merundung saya merasa tersakiti, saya merasa menjadi korban, saya merasa lemah. Artinya, ketika si A itu menunjukkan sifat yang superior, merasa superior, kemudian mau menang sendiri dan suka merundung itu, sebenarnya sifat-sifat tersebut adalah sifat diriku sendiri, sifat yang ada dalam diri saya, tapi mungkin tidak saya akui atau saya sangkal. Karena apa? Karena manusia itu kompleks ya, manusia itu kompleks dan multidimensional. Dan ketika saya menunjukkan sifat lemah, menjadi korban, merasa tersakiti, sebenarnya sifat yang saya tunjukkan ini adalah kondisi batin yang sebenarnya dari si A. Si A itu sebenarnya dia itu merasa dirinya lemah. Dia merasa dirinya lemah, dia merasa dirinya tidak berdaya, tidak berguna dan tidak bisa apa-apa. Makanya dia menyangkal itu dengan menunjukkan sifat yang keras, arogan, kemudian suka merundung dan lain sebagainya. Sebenarnya sifat itu hanya digunakan untuk menutupi kondisi batinnya yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai korban bisa mengembangkan kesadaran yang sampai seperti itu, kita dengan mudah bisa mengotak-atik kutub dari astral cord itu. Kita tinggal mengubah pola pikir dan mengembangkan kesadaran kita, meluaskan kesadaran kita, menaikkan kesadaran kita. Nah ya, kita tidak fokus pada rasa sakit karena menjadi korban, rasa tidak berdaya karena menjadi korban itu ya. Kita fokus pada meluaskan kesadaran kita. Maka secara otomatis ketika kita fokus meluaskan kesadaran kita mencapai kesadaran bahwa oh ya, semua ini adalah proses, semua ini adalah pembelajaran. Aku adalah dia adalah aku, kita adalah satu kesatuan. Aku adalah yang maha kuasa. Aku yang menikmati, aku yang dinikmati, aku yang menyakiti, aku yang disakiti. Aku pelakunya, aku korbannya, dan lain sebagainya. Artinya di situ kita akan menumbuhkan sifat pemahaman, ya, understanding, wisdom, kebijaksanaan, dan cinta
kemudian compassion ya, cinta, compassion, welas asih ya. Berarti kita sudah naik secara vibrasi. Kalau kita naik secara vibrasi secara otomatis kutub itu akan berbalik sendiri ya. Kutub akan berbalik sendiri. Jadi segala yang tadinya emosi-emosi negatif dalam diri kita dan kita berdiri sebagai polaritas negatif dalam interaksi ini, secara otomatis itu akan berbalik. Nah, mengalir ke sana ya. Karena kita kan sudah semakin tinggi, semakin meluas. Sedangkan emosi negatif itu mengikuti yang satu frekuensi ya. Jadi kita sudah tidak satu frekuensi lagi dengan emosi-emosi negatif tersebut, maka emosi negatif tersebut akan mengalir ke kutub atau ke arah yang satu vibrasi, satu frekuensi dengan dirinya. Nah, disitulah perpindahan terjadi ya. Saat kita move on, ya, saat kita bisa move on, mentransmutasikan itu, bertransformasi, maka itulah ya, si A akan menerima hasil dari perbuatannya. Si A akan mulai merasa dihantui rasa bersalah, mulai merasa, oh kok aku melakukan yang seperti itu ya, mulai merenungkan diri dan mulai mempertanyakan perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau keduanya sudah sama-sama mencapai kesadaran, maka secara otomatis cord itu ya, astral cord itu secara otomatis akan putus atau lebur dengan sendirinya dan keduanya bisa berjalan masing-masing menuju evolusinya ya. Sudah tidak terhubung lagi. Kalau masih terhubung, kita sudah naik nih. Tapi kita chordnya masih terhubung dengan dia. Jadi ini masih bisa ada yang namanya timbal balik ya, masih bisa muter seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah naik secara otomatis kita punya kuasa. Kita punya kuasa untuk memutuskan chord itu dan melepaskan si A untuk berjalan sendiri tanpa campur tangan dari vibrasi dan energi kita. Aku melepaskanmu menuju perjalanan dan evolusimu sendiri. Aku melepaskanmu dari keterikatan ini, keterikatanmu denganku. Aku sudah tidak punya lagi kontribusi, kuasa dalam kehidupanmu. Sekarang pergilah dan lanjutkan evolusimu sendiri. Seperti itu.